Memang alergi pada anak itu kata dokter Salma tadi bisa banyak dan beragam. Dan tesnya itu biasanya nggak dilakukan di usia awal-awal karena tubuh itu masih berproses. Jadi kadang-kala kita baru bisa melakukan tes alergi itu pun provokasi istilahnya ya, itu di usia garis 5-6 tahun baru bisa, itu 6 tahun lah, di atas 6 tahun, karena bisa aja dia awalnya misalnya di umur 3 tahun dia alergi, bertambah umur, bertambah kematangan imunitas dan lain-lain, berubah gitu alerginya. Oh, ternyata bisa berubah ya. Kan emang mungkin pernah lihat dulu saya alergi kok, anak saya terus sekarang nggak lagi, makanya nunggu usianya agak besar baru dilakukan gitu. Saya juga 2-3 hari yang lalu dapat pertanyaan namanya dermatitis atopik, kemudian nanya dok, saya susah banget ini apa sampai dewasa seperti ini gitu kan. Enggak, nanti semakin bertambahnya umur berkurang dia, apalagi sudah bertambah udah bisa menjaga dirinya sendiri kan akan berkurang. Jadi jangan terlalu putus asa juga ya manusia. Sebenarnya frekuensi kejadiannya bertambah umur tuh akan berkurang. Halo dok, anak saya ini usia berarti tidak nona lagi dong dokternya. Anak saya ini usianya 3 bulan. Sebaiknya saat memandikan bayi wajahnya perlu diberikan sabun juga tidak ya? Perlukah bayi menggunakan baby cream setiap hari? Jadi untuk anak-anak ya, bukan bayi aja, kita harus pilih produk sampo dan sabun yang tidak pedih di mata. Saya istilahnya apa ya? Pokoknya tidak pedih di mata gitu. Jadi harus dicari. Ya, jadi dicarilah produk yang ada bacaannya tidak pedih di mata, sampo dan sabun. Jadi wajahnya tetap perlu dikasih sabun. Ya karena ada bekas susu biasanya dok, dari susu harus dekat dengan lubang-lubang. Kalau infeksi cepat. Ada banyak lubang 1, 2, 3, 4 ya di wajah ya. Jadi wajah tetap disabun ya Mams, tapi kita cari produk yang khusus bayi dan tidak pedih di mata. Lanjut dokter. Oke, dok, bagus pakai bedak tabur atau cair atau lotion muka untuk kelembapan muka? Bedak tabur atau bedak cair? Ada bedak yang cair yang untuk gatal itu loh dokter. itu lotion. Oh, itu sama dengan lotion ya. Kalau orang zaman dulu tuh bilang bedak gatal. Kalau untuk gatal-gatal sih memang lebih di antara bedak dan lotion ya, yang bedak cair itu memang dianjurkan yang lotion ya karena lebih menyerap. Kalau untuk terapi gatal-gatal ya lebih menyerap dia. Kalau bedak kan cepat ketiup angin atau kena baju dia udah nempel lagi di baju atau di ini. Jadi nggak terlalu nempel di kulit ya. Kalau efek nempel di kulitnya memang dianjurkan yang antara bedak bubuk dan lotion atau bedak cair ya, seperti itu. Tapi kalau antara bedak cair, lotion dan krim lebih dianjurkan yang krim, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dokter, bisa nggak alergi atau iritasi muncul karena kita bilas sabun mandi yang kurang bersih? Iyalah. Iya, jadi memang harus sampai bersih. Sabun masih licin ya dok. Jadi memang harus dibilas ya, mampu sampai bersih lah anaknya. cara enak ya. Kemudian satu lagi ya, lagi ngomong soal bilas, pakaian bayi ya dokter. Jadi pakaian bayi itu juga dicucinya sama seperti pakaian orang dewasa, tapi tolong dihindari yang mengandung pewangi, pelembut seperti itu. Karena kita tahu pewangi dan pelembut itu kan nggak dibilas, setelah direndam langsung dijemur. Iya benar kan? Jadi zat kimia nempel masih kita pakaikan ke bayi atau baju anak. Bahan kimianya nempel, itu juga sering menyebabkan dermatitis kontak iritan ya. Dicari-cari susu sapi dijadiin kambing hitam ya kan? Iya ternyata cium-cium bajunya wangi banget, lebih wangi dari baju kita. Iya. Ternyata itu. Nah, boleh aja memakai pelembut pewangi tapi dibilas, nah jadi nggak ada gunanya kan? Dibilas sampai bersih, pas dijemur udah nggak wangi lagi. Iya benar. Nyetrikanya juga nggak boleh pakai bayi ya, saya nggak nyebutkan orang dewasa ya, ini bayi dan anak ya. Nggak boleh disemprot pakai pewangi atau pelembut karena nggak dicuci lagi ya. Karena kita nggak tahu sebenarnya ya kandungan dari pewangi atau pelembut tadi apa tidak alami. Iya, kita tidak tahu. Nah, laundry juga ternyata dokter Desi saya juga baru tahu ada laundry khusus pakaian bayi ternyata. Iya, jadi kemarin ada pasien tuh ngomong, dok, baju bayi saya cucinya di laundry loh. Loh, pewanginya gimana? Udah dok, ada laundry khusus bayi. Jadi mama bisa request ya, minta laundry khusus baju bayi. Mungkin mereka memilih yang aman. Oke. Nah, ini dokter satu lagi,
Ya, Assalamualaikum dokter-dokter cantik, mau tanya bagaimana cara menghilangkan bercak putih di pipi anak seperti penyakit kulit, bercaknya dari ASI yang nggak sengaja ngalir terus nempel di pipi. Bercak putih pada bayi itu ya tergantung ya dokter dia Iya. sebabnya apa ya. Kalau ternyata di kerok terus ada kapurnya gitu, atau kita lakukan pemeriksaan labor ternyata hasilnya jamur, ya dikasih anti jamur. Kan jamuran juga bikin bercak putih seperti itu. Kalau karena pemakaian salep anti radang yang terlalu kuat juga efek sampingnya ada bercak putih. Iya, betul. Jadi pemilihan salep atau ya krim lah ya yang untuk anti alergi biasanya terlalu lama imah dia pakainya ya. Biasanya itu sampai menekan sel melanosit ya, sel warna kulit itu jadi berkurang, makanya warna kulitnya tadi berubah dari sebelumnya. Nah itu sebenarnya ditunggu saja sih ya, ditunggu, memang butuh waktu dia untuk kembali lagi tumbuh warnanya. Nah jadi kalau memang karena yang tadi ya pemakaian krim yang terlalu lama, krim anti radang lah istilahnya, anti alergi, bisa terjadi juga itu. Jadi berubah warna kulitnya. Atau kalau misalnya bukan karena pemakaian krim atau salep, yang dokter sama bilang mungkin juga infeksi jamur ya, yang suka membuat warna kulit tadi itu berbeda, lebih muda gitu warnanya. Dari Meiji, kalau dok mau tanya, apakah ada makanan pemicu atau yang harus dihindari untuk anak yang kulitnya sensitif dok? Ya biasanya kacang-kacangan ya dokter Desti sama seafood ya. Jadi kalau dilihat penyebab alergen itu yang dari makanan yang terbanyak satu, susu sapi dan produk-produknya. Kalau itu enggak, mungkin kacang-kacangan seperti dokter Salma bilang. Kalau enggak juga mungkin seafood yang paling banyak ya. Seafood itu ya dari ikan, udang, cumi, kerang ya gitu ya Ima ya. Cuma memang siapa yang paling tahu si Dede itu ternyata alergi apa yang mamahnya? Iya, karena mamanya ini sama ya. Iya, jadi kalau ditanya apa yang harus dihindari, mama harus mengenali dulu pelan-pelan. Kira-kira apa yang memicu gitu. Jadi try and error ya mam ya. Dilihat makan ini aman, oke, di checklist aman. Makan ini nggak aman, disebelah. Itu ya, jadi try and error namanya. Jadi setiap makan diperhatikan gitu ya. Ini satu lagi pertanyaan ya, untuk menekankan ya, saya merasa penting untuk menekankan misi kita hari ini. Apakah untuk melembabkan kulit anak selalu menggunakan lotion? Bagaimana tips memilih lotion yang mampu melembabkan dengan nyaman tanpa rasa lengket? Jadi tips memilihnya, kalau dari saya pilihlah bahan-bahan yang alami ya. Kemudian mengandung vitamin E, vitamin provitamin B5 juga, kemudian dari mengandung esensial jadi aroma parfumnya itu berasal dari esensial oil yang bisa menghangatkan juga, memberi kesan rileks juga, kemudian wangi juga seperti itu ya. Kalau dari dokter Desti gimana? Iya, jadi pemilihannya itu agar kulit bayi anak lebat ya tadi ya. Iya. Jadi agar kulit lebat ya, tanamannya yang dokter Sam bilang mulai dari jaga kebersihan, kemudian sebaiknya digunakan pelembab ya, dengan pilihannya sesuai dengan usia serta kandungan aman dan alamiah gitu ya. Jadi non irritated dan dermatologic tested. Jadi pastikan ada dua logo itu dalam kemasannya dan baca kemasannya adalah bahan-bahan alami ya. Jadi insya Allah aman gitu. Iya. Nah dokter, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita extend. Dokter, bagaimana jika kulit bayi gampang berkeringat? Nah, apakah yang harus kita lakukan supaya bayi itu nggak berisik gitu kan? Karena kulitnya basah dan lembab. Jadi pertama yang kita membuat suhu lingkungan dan pakaian itu juga yang nyaman ya. Satu, tidak, kalau lagi cuaca lagi panas jangan dibedang-bedang gitu ya. Jadi bayinya mungkin pakai baju yang lebih sedikit terbuka boleh ya. Legbong gitu ya dokter? Iya boleh. Kalau lagi cuaca agak panas ya. Oke. Kalau misalnya cuaca dingin disesuaikan gitu ya. Cuman kita nggak ada musim-musim yang lain ya. Iya. Kemudian kalau misalnya berkeringat ya dikeringkan ya bersama dikeringkan, karena bisa kalau daerah lipatan-lipatan kalau lama basah gitu ya bisa juga bikin iritasi. Ternyata nggak cuma kering ya. Mungkin suhu ruangannya diatur lah ya. Jadi kalau yang terlalu panas mungkin AC-nya atau kipas anginnya boleh dinyalakan untuk menurunkan suhu di ruangan. Kemudian jangan dikasih bedak, karena kalau di bagian yang berkeringat kita kasih bedak badannya muncul tadi buket tadi malah iritasi dia ya. Jadi penting digelap aja.
Oke. Kemudian ya boleh ditambahkan memakai pelembab tadi, lotion tadi, ya, untuk melindungi kulitnya. Katanya dokter kalau misalnya essential oil yang mengandung mentol itu gimana? Baik atau enggak untuk anak? Oh, mungkin produk pelembab yang mengandung mentol ya. Jadi produk-produk kosmetik yang mengandung mentol boleh gitu ya untuk anak. Biasanya jadi boleh ya. Jadi beberapa produk-produk itu juga sudah menyesuaikan menggunakan mentol-mentol yang dipilihkan mentol-mentol yang kadarnya lah ya, konsentrasinya itu ringan, disesuaikan dengan struktur kulit, anatomi kulit anak ya, dan personal tadi not irritated ya. Jadi memang beberapa kosmetik atau produk kulit anak mengandung mentol dan itu dibolehkan gitu karena sudah pasti dia sudah menyesuaikan dengan kondisi kulit anak. Apalagi kalau mentolnya itu sendiri berasal dari essential oil ya dokter. Jadi bahan-bahan yang alami yang bertonton kayak eukaliptus ya, bertonton eukaliptus kemudian dijadikan essential oil itu boleh. Ya. Jadi memang kalau misalnya kenapa sekarang produk-produk juga banyak juga yang ada kandungan mentolnya walaupun hanya sedikit ya bersamanya karena memang manfaatnya banyak Ima ya, bisa menegakkan pernapasan. Jadi biasanya kandungannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi sudah cocok untuk kulit anak yang tidak mengiritasi. Jadi satu produk bisa banyak manfaat. Iya, betul. Oke, ini dokter ada pertanyaan lagi dari pertanyaan kedua ya. Dokter, kalau kulit bayi bawaan lahir atau tanda lahir di badan biru-biru itu apakah bisa hilang seiring besarnya anak? Oh iya. Tanda lahir biru-biru itu namanya Mongolian spot ya, bercak-bercak kayak Mongol. Biasanya pada ras Mongol ya, Asia ya, Asia ya, Indonesia, Chinese, India juga biasanya dipotong atau ditumit di kaki, mata kaki dan itu bisa hilang ya. Jangan takut ya, karena itu bisa hilang. Kalau saya sendiri kemarin ada di mata kakinya dan kemudian sekarang usia 5 atau 6 tahun sudah nggak ada lagi, itu bisa hilang. Jadi kalau misalnya jenisnya warnanya biru itu nggak apa-apa bisa hilang. Kalau misalnya Atau muncul dari lahir Ima? Iya. Oh dari lahir Kalau muncul baru-baru itu dicubit mama. nakal ya. Memar. Iya memar. Tebak gitu. Bukan cubit hantu ya, tapi cubit mamanya sendiri mungkin. Iya benar. Harus dari lahir. Tapi ada juga bercak bukan biru tapi merah bergerombol-gerombol seperti anggur. Itu beranioma namanya. Oh beda lagi. Bawaan lahir yang berasal dari pembuluh darah itu tidak bisa hilang ya, tapi tidak berbahaya dan tidak ceria. Biasanya dia tidak rata dengan kulit, kalau emang lebih menonjol gitu ya. Biasanya juga dia bukan menipis tapi malah menebal. Nah dokter, kalau misalnya jenisnya tuh kayak hitam di muka gitu, itu bisa hilang nggak? Dari lahir? Iya dari lahir. Kalau itu bukan Mongolian spot ya? Iya, jadi Mongolian spot itu predileksinya atau tempat yang diramalkannya itu di kaki, di bawah. yang suka lihat kan kalau di bayi. Iya, bayi biru. Iya. Itu bisa hilang di wajah, ada berubah warna kulit. Kayaknya nggak bisa hilang ya. Apa ya? Itu juga biasanya menetap sih kalau itu. Jadi kayak gitu menetap. Nah dokter, pernah nggak sih dokter ketemu sama orang yang yang kayaknya berbulu gitu? Nah, itu kalau perawatan kulitnya itu seperti apa dok? Apakah nggak masalah kalau misalnya dicuci misal pakai face wash seperti biasa? Mukanya berbulu. Pernah nggak saya kok ngebayangin spesies tertentu? Enggak, soalnya saya pernah ketemu teman saya masih SD kayak gitu dok. Jadi kalau belum halus kan? Iya, belum halus ya. Iya halus, tapi ya jelas gitu, banyak gitu. Ya, mungkin tipikal yang lebat ya kali ya. Iya benar. Sebenarnya seperti biasa perawatannya tidak apa-apa dibersihkan dengan sabun, cuci wajah ya. Kemudian biasanya kalau bulu rambutnya itu lebih kasar, yang ditakutkan itu biasanya kelenjar minyak atau kelenjar keringatnya juga lebih gede dan justru cenderung bisa tadi ya lebih cenderung gampang jerawatan gitu. Jadi kelenjar minyaknya besar. Cuman ada juga tuh yang kalau ada tumor di kelenjar itu juga dia jadi berbulu-bulu yang seperti itu ya. Jadi bisa terlokalisir ya maksudnya itu satu area saja. Iya benar. Gitu. Iya itu mungkin karena perubahan sel-selnya, sel-sel kulitnya yang biasanya warnanya juga berubah, terus pertumbuhan sel rambutnya juga berubah gitu dan itu
biasanya sejenis apa ya, tumor-tumor juga ya dokter sama ya. Iya. Jadi ada komentar dari akun Meiji Baby Dex. Ya dok, anak saya juga ada bercak hijau di punggung dan pantat ya. Kalau dari punggung dan pantat itu pasti memori ekspos tadi dan bisa hilang, jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Nggak terlalu khawatir deh. Oke, boleh. Nah, Happy Moms, itu tadi ngobrol-ngobrol Imo bersama Dokter Desti dan juga Dokter Salma malam ini. Nah, untuk Happy Moms di rumah jangan lupa untuk selalu nonton terus bincang live Instagram Bincang Dokter Anak, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Meiji Baby Dex karena sudah menjadi sponsor selama 1 bulan ini. Dan mengingatkan untuk Happy Moms di rumah selalu tinggalkan pertanyaan setiap kali live Instagram, karena Meiji Baby Dex itu menyediakan merchandise menarik untuk Happy Moms di rumah. Dan juga sekali lagi mengingatkan untuk Happy Moms di rumah jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Bincang Dokter Desti dan Salma. Dan mengingatkan juga jangan lupa untuk selalu nonton live Instagram Bincang Dokter Anak setiap hari Rabu jam 8 malam. Oke, itu saja. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Bye.